Bab 371, Raja Iblis Kemarahan 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mereka berada pada level yang berbeda, gumam Ifik tanpa sadar saat dia berdiri di atas tiang Formeri. Dia sudah mengatakan hal yang sama beberapa kali sekarang, dan dia memikirkannya bahkan lebih sering daripada yang dia suarakan. Kapal utama Slot Mercenary Company, Formeri, menempel dekat dengan bagian belakang Laversia. Saat ini, para Priest berdiri melingkar di dek kapal, memfokuskan divine power mereka pada Christina, sementara para paladin, termasuk Paladin Adol, melindungi para Priest. Tetapi jumlah mereka saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan para Priest. Bahkan seorang anak akan tahu betapa pentingnya peran seorang pendeta dalam pertempuran melawan Raja Iblis dan orang-orang iblis yang melayani mereka. Puluhan tentara bayaran elit Slot tetap berada di Formeri untuk membantu melindungi para imam sementara semua pasukan lainnya berkumpul di Laversia. Kepala perusahaan mercenari, Ifik, tinggal di Formeri. Sementara dia, sebagai seseorang yang disebut Mercenary King, mungkin memiliki kepercayaan diri yang sesuai dengan kemampuan tempur jarak dekatnya, dia bahkan lebih percaya diri ketika menggunakan busurnya untuk menembak dari kejauhan. Karena dia telah mengambil posisi setinggi itu, Ifik bisa menyaksikan seluruh pertempuran berlangsung di depannya. Apa yang terbentang di depan, yang terjadi di atas dan di bawah laut, pertempuran yang terjadi di pusat iblis yang sebenarnya benar-benar berada pada tingkat yang berbeda. Ifik adalah seseorang yang juga memiliki kepercayaan diri yang meluap pada keterampilannya sendiri. Dia merasa bahwa itu hanya karena dia sebenarnya bukan seorang ksatria. Nama Ifik Slot tidak disebutkan ketika membahas siapa ksatria terhebat di benua itu. Lagi pula, bukankah itu yang biasanya terjadi? Kebanyakan orang melihat tentara bayaran lebih lemah dari ksatria. Namun, pertempuran yang terjadi di dalam dunia iblis di depan menyebabkan semua kepercayaan yang pernah dimiliki Ifik menghilang. Ifik datang ke sini karena ingin karirnya tercatat sebagai legenda yang layak menyandang gelarnya sebagai Mercenary King. Bahkan sekarang, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Namun, Ifik memang merasa sedikit menyesal. Untuk berpikir bahwa itu aku akan merasa cemburu pada usia ini. Tapi wajar saja merasa begitu enggan setelah ditunjukkan apa tempatmu sebenarnya, desah Ifik. Ini berlaku terlebih lagi ketika orang yang telah menunjukkan kepada Ifik betapa rendahnya dia sebenarnya jauh lebih muda darinya. Dengan senyum masam, Ifik menancapkan panah ke tali busurnya. Eugene Leonhardt dan Raja Iblis adalah orang-orang yang bertarung di dunia iblis di depan. Meskipun dia harus fokus untuk melindungi Saint dan para Priest, Ifik terus memikirkan bagaimana pemuda itu berhasil menghadapi Raja Iblis dalam pertempuran langsung. Jika itu dia, apakah Ifik bisa melakukannya? Tidak mungkin. Dia pasti sudah mati dan dimakamkan di laut. Ifik mampu dengan tenang menerima kesimpulan ini. Bahkan kekuatan gabungan dari Wise Sienna, Eugene Leonhardt, dan Christina Rogeris tidak cukup untuk membanjiri Raja Iblis. Namun, mereka masih bisa mempertahankan keseimbangan yang cukup dalam pertarungan sehingga mereka bisa dikatakan sejajar dengan Raja Iblis, dan itu saja sudah mengejutkan. Namun, Raja Iblis menolak untuk mati, pikir Ifik pahit. Raja Iblis telah terbunuh lebih dari 10 kali sekarang. Setelah mati berkali-kali, dia setidaknya seharusnya melemah, tetapi sebaliknya. Dengan setiap kematian, Raja Iblis benar-benar tampak semakin kuat. Tidak, Ifik menyadari. Dia tidak semakin kuat, dia semakin akrab dengan kekuatannya. Sebagai Raja Iblis yang belum lahir sejak lama, Iris masih belum terbiasa dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Karena Ifik sekarang bisa melihat ini sendiri, dia menyadari mengapa Eugene begitu keras kepala dalam bersikeras bahwa mereka perlu menyerangnya sekarang. Pada saat ini, Raja Iblis berada di titik terlemahnya. Meskipun dia mungkin semakin terbiasa dengan kekuatan barunya saat mereka bertarung, dia masih belum dalam kondisi terkuatnya. Itulah mengapa mereka harus membunuhnya hari ini. Tes, Ifik mendecakkan lidahnya saat dia melepaskan tali busur. Panah itu terbang tanpa suara dan terbelah menjadi puluhan bagian sebelum mencapai targetnya. Bababam. Lusinan pecahan panah ini mengalir ke dek Laversia seperti tetesan hujan. Pertempuran itu tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan iblis Iris. Di depan Formeri, di atas kapal Laversia, pertempuran juga pecah. Para Dark Elf yang melayani Raja Iblis mendorong kembali melawan pasukan Laversia dengan tubuh mereka yang telah diresapi dengan kekuatan gelap. Ortus tetap dengan armada cadangan untuk berurusan dengan bajak laut. Jadi, yang saat ini mengendalikan aliran pertempuran di atas Laversia adalah Charmaine Leonhardt. Lebih dari 10 Dark Elf telah terbunuh oleh kedua tinjunya. Selain Charmaine, beberapa anggota elit lain dari pasukan penaklukan juga berurusan dengan Dark Elf. Ifik juga telah menembaki mereka setiap kali dia melihat celah. Pertempuran itu menegangkan. Meskipun para Dark Elf memiliki kekuatan individu yang luar biasa, mereka semua menyerang seolah-olah mereka bahkan tidak tahu apa itu rasa sakit dan tidak takut mati. Tidak, mungkinkah ini benar-benar masih disebut Dark Elf? Ifik berjuang untuk menjawab pertanyaan ini bahkan saat dia terus menarik tali busurnya. Kulit hitam pekat mereka, telinga mereka yang panjang dan runcing, dan mata merah mereka, meskipun mereka mempertahankan sifat-sifat ini dari penampilan mereka sebagai Dark Elf, itu adalah satu-satunya hal yang tersisa.
Elf adalah ras yang bisa digambarkan sebagai lambang kecantikan. Para elf yang dirusak oleh kekuatan gelap berubah menjadi Dark Elf. Tetapi meskipun mereka mungkin telah rusak, mereka masih mempertahankan kecantikan yang sama yang mereka miliki ketika mereka menjadi elf. Tapi para Dark Elf yang saat ini mengamuk di atas Laversia tidak mempertahankan keindahan itu. Mereka memiliki taring yang tajam, menonjol, dan cacat dan anggota badan mereka menonjol dengan otot-otot aneh. Beberapa kasus yang parah memiliki bulu dengan warna yang sama dengan rambut mereka, yang lain memiliki moncong yang menonjol seperti binatang buas, dan beberapa lainnya bahkan tumbuh sebesar raksasa. Dalam penilaian Ivik, mereka tidak bisa lagi disebut Dark Elf. Ini karena, bahkan jika telinga panjang mereka, mata merah, dan kulit hitam pekat mungkin tetap ada, mereka telah mendapatkan karakteristik yang jauh lebih jelas yang telah sepenuhnya menimpa identitas mereka sebelumnya sebagai Dark Elf. Mereka mungkin pernah menjadi Elf dan Dark Elf, tapi sekarang mereka hanya monster. Ivik mendengus, memang, monster adalah cara terbaik untuk menggambarkan mereka. Namun, Ivik merasa bahwa Sein yang saat ini berdiri di atas boneka Laversia bahkan mungkin lebih dari monster daripada Dark Elf. Tetap saja, dia tidak bertarung melawan Raja Iblis saat terbang tinggi di langit seperti Sienna atau Eugene. Setelah memulai pertempuran ini dalam perannya sebagai orang suci, Christina terus melakukan tugasnya tanpa perubahan apapun. Di atas boneka, Sein telah berdiri di sana dengan sayapnya terentang, tanpa menjauh darinya saat pertempuran dimulai. Bahkan ketika lebih dari 100 Dark Elf melompat dari kapal Raja Iblis, Christina tidak mundur selangkah pun. Saat para Dark Elf mengunyah taring mereka dan menebas cakar mereka padanya dalam upaya untuk menyakiti Sein, Christina bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka. Mata Sein hanya tertuju pada Eugene, Sienna, dan Raja Iblis. Dia dilindungi oleh penghalang, dan kadang-kadang, ketika salah satu tangan atau kaki Dark Elf berhasil melewati penghalang itu, bola besi di ujung cambuknya berayun ke dalam gerakan. Tapi kebanyakan Dark Elf ditembak oleh panah Ivik atau diblokir oleh Charmaine dan yang lainnya sebelum itu bisa terjadi. Meskipun Christina mungkin menerima perlindungan mereka, penampilannya yang suci menolak untuk mengalihkan pandangannya atau bahkan menunjukkan tanda-tanda intimidasi memenuhi para pembelanya dengan kekaguman padanya. Bukan hanya Sein juga. Bersama dengan pahlawan dan Arquaizat, mereka semua menunjukkan penampilan yang mengesankan sehingga mereka yang menonton tidak bisa tidak menyembah mereka. Sementara di tengah-tengah menembakkan ratusan anak panah, Ivik masih memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan pemikiran tersebut. Dan bukankah itu cukup mengejutkan? Pertempuran masih tegang, tapi itulah yang terjadi pada sebagian besar pertempuran. Pertempuran itu sulit, tapi begitulah semua pertempuran. Orang-orang terluka dan sekarat, seperti yang wajar di medan perang seperti ini. Bagi tentara bayaran seperti Ivik, medan perang semacam ini bahkan tampak biasa dan rutin. Untuk ini menjadi medan perang di mana mereka bertarung melawan Raja Iblis. Sejujurnya, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Alasan untuk itu mungkin 3 pahlawan di garis depan menekan rasa takut pada Raja Iblis dengan menunjukkan tampilan heroik yang mengagumkan. Percayalah bahwa para pahlawan itu bisa menghadapi Raja Iblis secara langsung dan mengalahkannya membuat semua orang yang bertarung di medan perang ini percaya ada harapan untuk menang. Lagi pula, lihat mereka sekarang, bukankah cahaya mereka menerangi langit gelap dan laut merah? Tapi kemudian semuanya runtuh. Harapan yang perlahan menjadi lebih kuat hancur bahkan sebelum bisa disuarakan dengan keras. Kekuatan gelap yang meletus dari laut yang terbelah sekali lagi mewarnai dunia menjadi gelap gulita. Kah. Ada suara seperti ribuan burung gagak yang mengunyah bersama. Letusan besar kebisingan ini mengubah medan perang. Berkat perlindungan Sein terguncang sampai ke intinya, dan orang-orang yang bertempur di atas Laversia dan Formeri semuanya tersandung dan jatuh. Suara keras bahkan berhasil mencapai armada cadangan. Lebih dari 10 kapal di belakang langsung terbalik. Beberapa kapal bahkan hancur berkeping-keping seolah-olah terkena tembakan artileri. Monster juga berhenti dalam pertempuran mereka. Makhluk-makhluk mengerikan itu mengalihkan tatapan tanpa jiwa mereka untuk melihat kekuatan gelap yang melonjak ke langit. Roar! Di tengah kekuatan gelap yang berputar-putar berdiri Raja Iblis. Saat garis-garis merah tua, air mata berdarah jatuh dari matanya, Raja Iblis merenggut rambutnya sendiri. Tapi dia tidak bisa menenangkan kekacauan di kepalanya, mencegahnya kembali ke keadaan sebelumnya. Tidak, Raja Iblis bahkan tidak punya niat untuk menenangkan kekacauan batinnya sejak awal. Kekacauan ini adalah siapa dia pada intinya, kemarahan yang tidak pernah bisa dilupakan. Ah! Raja Iblis meraung sambil terus memegangi kepalanya. Dia melirik pemandangan di bawah dan melihat banyak bawahannya yang sudah mati, para Dark Elf yang selalu dianggap iris sebagai keluarganya. Kebanyakan dari mereka adalah Dark Elf yang dengannya Raja Iblis telah membangun ikatan selama 300 tahun terakhir. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu berani, kamu berani, kamu berani. Iris berteriak. Semua anggota keluarga ini sudah mati. Begitu banyak anggota keluarga yang seharusnya bisa merayakan kemuliaannya bersama dengannya telah meninggal di sini seperti ini. Pemandangan ini membuat Raja Iblis mengingat kembali kenangan yang diwarisi dari ayahnya. Sebuah kota yang berlumuran darah. Gunung mayat. Seorang pria berdiri di puncak gunung itu, mengeluarkan bau darah.
Ayahnya telah diusir dari negeri ini. Dia tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Dia bahkan tidak bisa membalas kematian anak-anaknya. Dia menghormati dan mencintai ayahnya, tapi itu adalah kesalahan terbesarnya. Itu tidak akan terjadi, tidak padaku, Iris bersumpah. Nasib cenderung terulang kembali. Itu adalah kata-kata yang Raja Iblis Penahanan katakan dalam pikiran kosong. Tapi Raja Iblis ini menolak untuk setuju dengan kecenderungan itu. Keberadaannya adalah bukti janji ayahnya dan juga bukti kegagalannya. Ayahnya telah dikalahkan di negeri ini sejak lama dan terpaksa melarikan diri sambil meninggalkan keluarganya sendiri. Kemudian, ketika semuanya selesai, dia kembali ke sini sekali lagi dan membuat janji dengan Raja Iblis Penahanan. Jika ayahnya tidak dikalahkan. Bukan untukku, ulang Iris sendiri. Dia sangat marah dengan kematian Dark Elf-nya. Kemarahan ini tidak menghancurkan semangat Raja Iblis, juga tidak melemahkan tekadnya. Sebaliknya, itu menarik lebih dalam niat membunuh dan kemarahan yang mengamuk darinya. Bahkan jika itu hanya untuk membuktikan bahwa takdir tidak akan terulang kembali dan juga untuk mendengar seluruh kebenaran dari Raja Iblis Penahanan, Raja Iblis harus memenangkan pertempuran ini dan mengubah medan perang ini menjadi wilayahnya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa menghormati jiwa anggota keluarganya yang telah meninggal. Cebur. Yujin melayang keluar dari laut yang berputar-putar. Rambutnya yang pucat berlumuran darah, dan lengan kirinya tampak patah. Namun, bahkan dengan penglihatannya yang diwarnai merah, Yujin mampu menatap lurus ke arah Raja Iblis. Dia masih tidak mengerti apa yang dikatakan wanita jalang gila ini. Tapi dia bertanya-tanya apakah ada gunanya mencoba memahaminya. Sir Yujin, seru Christina setelah terengah-engah melihat penampilannya yang menyedihkan. Yujin bersinar dengan cahaya ketika Christina berusaha melakukan keajaiban padanya, hanya untuk cahaya yang diblokir oleh penghalang kuat kekuatan gelap. Dentang. Seluruh tubuh Yujin telah terbungkus dalam kekuatan gelap yang cukup untuk meniadakan keajaiban yang dilakukan padanya. Tapi pedang kosong yang masih menyala dengan api hitam mendorong kembali kekuatan gelap. Bam bam bam. Mantra yang diperkuat berhasil menyebarkan kekuatan gelap yang mengelilinginya. Setelah segera setelah dia melakukannya, Sienna melirik Yujin, wajahnya tidak berdarah dan pucat. Hal yang sama berlaku untuk wajah Yujin, serta Christina, yang bahkan belum menoleh untuk melihat Sienna. Tampilan kelelahan ini tidak terlalu aneh. Begitulah pertempuran melawan Raja Iblis. Sayap hitam prominens yang terbakar berkibar saat Yujin menunjukkan akselerasi ekstrim yang sama seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Raja Iblis merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia bersiap untuk bertemu petir yang merobek jalan melalui iblisnya. Yujin merasakan perasaan yang kuat tentang malapetaka yang akan datang, tetapi dia tidak membiarkan dirinya menunjukkan rasa takut. Dia mempercayai Christina, Anise, dan Sienna. Dan mereka juga berhasil memenuhi kepercayaan Yujin dengan luar biasa. Rasa malapetaka yang tak terhindarkan dipecahkan oleh mantra dan kemudian dihapus secara menyeluruh melalui keajaiban. Sementara itu, semua kekuatan Yujin dituangkan ke dalam pedang suci. Krek-krek-krek. Tubuh Raja Iblis hancur. Tapi hal yang sama berlaku untuk lengan yang digunakan Yujin untuk mengayunkan pedang suci. Daging dan ototnya robek, dan tulangnya patah. Kemudian waktu sepertinya diputar ulang. Proses berpikir Yujin yang dipercepat membuat segala sesuatu tampak terjadi dalam gerakan lambat. Tulangnya yang patah disatukan kembali, pembuluh darah, saraf, dan otot terhubung kembali, dan akhirnya, dagingnya menutupi semuanya kembali. Kalau saja pedang cahaya bulan, pikir Yujin menyesal. Pedang cahaya bulan, yang selalu menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dalam pertempurannya sejauh ini, tidak berdaya pada saat ini. Kekuatan penuhnya, yang telah lumpuh hingga kurang dari setengah dari apa yang dimilikinya pada puncaknya, lebih rendah dibandingkan dengan output kerusakan pedang suci ketika dikombinasikan dengan mana Yujin. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Yujin sangat ingin menggunakan kekuatan penuh dari pedang cahaya bulan. Untuk memancarkan sinar bulannya, pedang sialan ini akan dengan rakus menyerap semua mana Yujin, tetapi cahaya bulan yang dihasilkan menolak untuk digabungkan dengan mana sendiri. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa pedang cahaya bulan saat ini lebih lemah dari pedang suci, bukan hanya karena dia belum mengumpulkan semua fragmennya. Ini semua karena Yujin sendiri telah tumbuh terlalu kuat. Alasan kekuatan Holy Sword bukan hanya dari kekuatan sucinya. Itu juga karena peningkatan kekuatan Yujin semakin memperkuat kekuatan pedang itu sendiri. Dengan menggunakan teknik pedang kosong, yang semakin memperkuat kekuatannya secara eksplosif, pedang suci bahkan bisa melampaui pedang cahaya bulan saat ini. Meskipun kamu dengan rakus menelan semua kekuatanku, kamu masih menolak untuk bergabung denganku. Yujin mengeluh di kepalanya. Jangan omong kosong aku. Alih-alih bersinar emas, mata merah Yujin bersinar dengan cahaya merah. Cengkeraman jari-jarinya, yang sudah begitu kuat sehingga sepertinya tulangnya akan hancur, mengencang lebih jauh di sekitar gagang pedang cahaya bulan. Krek-krek-krek. Punggung tangannya, yang menggembung dengan pembuluh darah, mulai bergetar. Buku-buku jarinya mengepal lebih erat. Tanpa berlebihan sedikit pun, tangan kiri Yujin benar-benar mulai menghancurkan gagang pedang cahaya bulan. Untuk sesaat, cahaya bulan berkedip-kedip. Kemudian, cahaya bulan muncul kembali. Mana yang Yujin tuangkan ke gagang yang hancur dimasukkan ke dalam setiap fragmen pedang cahaya bulan.
Mana yang mengalir keluar dari bintang berkerut dari formula api putih Yujin bukanlah putih tetapi hitam gelap yang begitu dalam sehingga tampak seolah-olah bisa menyedot Anda. Jika itu adalah malam yang gelap, cahaya keperakan yang bersinar di tengah-tengah api mana yang mengalir ke pedang akan benar-benar terlihat seperti sinar bulan. Cahaya bulan yang pucat dan pucat semakin intensif. Mana Yujin dan cahaya bulan sedang disinkronkan. Pada saat itu, Yujin tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Hari ini, Yujin telah membuktikan dirinya berbeda dari ingatannya tentang Vermont. Dengan mengubah formula api putih, dia telah melampaui semua batas sebelumnya, tetapi Yujin sedang mengalami transformasi lain. Pada saat seperti ini, Yujin seharusnya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia seharusnya merasa puas karena akhirnya mencapai tujuannya untuk melampaui Vermont. Namun, anehnya, dia saat ini tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ini karena kekuatan yang dipegang Yujin di tangan kirinya, cahaya bulan yang menyinari dunia yang gelap gulita ini, sangat tidak menyenangkan sehingga semua orang di medan perang bisa merasakannya. Pedang cahaya bulan, Sienna berpikir dengan bingung. Sienna juga sangat mengenal pedang cahaya bulan. Bahkan jika dia menggunakan kedua tangannya, Sienna tidak akan bisa menghitung berapa kali dia bisa bertahan karena pedang cahaya bulan. Cahaya keperakan itu akrab baginya. Tetapi meskipun sinar bulan itu telah menjadi mimpi buruk yang mengerikan bagi musuh-musuh mereka, itu tidak berarti itu adalah sumber harapan bagi teman-teman mereka. Ini karena selalu tampak sangat tidak menyenangkan. Setiap kali Vermont mengayunkan pedang cahaya bulan itu berhasil mengalahkan api cemerlang Vermont sendiri. Pada saat itu, sulit bagi sekutunya, baik itu Sienna, Molon, Anise, atau bahkan Hamel, untuk mendekati Vermont. Dalam kasus pedang cahaya bulan yang saat ini dipegang Yujin, cahaya bulan yang terpancar dari pedang yang setengah hancur. Dalam hal ketidaknyamanan, bahkan lebih buruk daripada ketika Vermont menggunakan pedang cahaya bulan. Mantra yang bertanggung jawab untuk membela Yujin dan membuka jalan baginya hancur saat cahaya bulan menyentuh mereka. Keajaiban yang dilemparkan oleh Christina dan Anise untuk melindungi Yujin juga tersapu oleh sinar bulan dan menghilang. Bahkan pedang suci yang dipegang Yujin di tangan kanannya tidak terkecuali untuk ini. Cahaya bulan yang dipancarkan oleh pedang cahaya bulan bahkan lebih egois daripada cahaya dewa cahaya. Namun, cahaya keperakan ini cukup kuat untuk membenarkan melakukannya. Saat cahaya bulan yang goyah tumbuh menelan tangan Yujin, kekuatan gelap Raja Iblis di sekitarnya dengan mudah terhapus. Cahaya menjadi sangat terang sehingga Yujin tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Kemudian, cahaya bulan ini meledak.